pagi adik-adik semua, gimana nih kabarnya hari ini? Ada sukacita? Aku senang banget hari ini bisa berkumpul bareng sama adik-adik. Pasti di sini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita sama-sama bersatu dalam doa yuk. Tuhan Yesus, sama Bapa kami yang baik, terima kasih ya Bapa, di pagi hari yang cerah ini, yang indah ini, kami boleh bersatu berkumpul ya Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman-Mu, untuk boleh memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap para pelayan, Engkau berkati juga Bude Borang yang akan membawakan firman Tuhan. Menyerahkan Tuhan semuanya hanya dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik tahu nggak aku lagi di mana? Aku tunjukin sesuatu yuk. Aku lagi ada di sini nih. Tada! Adik-adik gimana? Udah pada pernah kesini belum? Atau udah lama sekali rasanya tidak jalan-jalan ke Monas ini? Sekarang adik-adik bisa nonton virtual Monas bareng sama aku. Tapi tetap stay di ibadah ini ya. Adik-adik, siapa di sini yang udah kangen banget nih mau jalan-jalan bareng sama teman-teman dan keluarga? Sekarang aku ajak adik-adik semua untuk jalan-jalan keliling Monas, tapi virtual ya. Let's go! Hai adik-adik semuanya, kali ini Kak Anggi mau ajak jalan-jalan nih. Kita keliling-keliling Monas yuk. Apa aja sih yang ada di dalam Monas? Siapa di sini yang udah pernah masuk? Atau bahkan belum? Oke deh, kali ini aku ajak turun yuk ke bawah. Kita menuju ke loket pemesanan tiket. Lalu kita akan melewati terowongan nih. Nah ini dia terowongannya. Setelah kita memesan tiket, kita akan diarahkan untuk menuju ke terowongan ini. Sekarang
Nah, aku sudah keluar nih, sudah mendekati ke dalam Monasnya. Teman-teman lihat nggak sih? Di sini luas banget dan tamannya juga indah-indah. Lihat, ada lukisan-lukisan yang ada di dinding. Tuh, sekarang kita cari pintu masuknya yuk. Di mana ya? Nah, itu dia pintu masuknya. Nah, sekarang ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira apa aja nih isinya di dalam? Udah ada yang tahu belum? Yuk, Kak Anggi kasih unjuk. Nah, ini dia. Ini adalah museum yang ada di dalam Monas. Ini terletak di paling bawah Monas. Di sini banyak sekali dipajang diorama-diorama tentang sejarah Indonesia. Salah satunya yang ini nih. Nah, ini adalah diorama tentang Presiden pertama kita membacakan proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya ada apa lagi ya? Ini juga ada nih, ibadah Natal pertama yang dirayakan bersama-sama. Tuh, seru banget ya teman-teman. Oke deh, selanjutnya kita mau naik ke atas. Di atas ada apa ya? Kita naik tangga dulu. Let's go. Di atas ada ruangan, namanya ruangan kemerdekaan. Di sini, di teater ini, kita bisa mendengarkan teks proklamasi yang dibacakan langsung dari presiden kita nih yang pertama. Dan itu di dalam. Kalau yang di luar, lihat deh, luas sekali. Dan di sini anginnya sepoi-sepoi. Kak Anggi kemarin tuh sampai takut. Gara-garanya anginnya besar sekali. Oke, kita langsung lah naik ke atas. Ini aku sekarang berada di paling atas tertingginya Monas nih teman-teman. Tuh, indah banget ya. Nah, gimana teman-teman, jalan-jalan yang seru banget kan? Lain kali kita jalan bareng-bareng ya. Oke deh, segitu dulu jalan-jalan ya. Dadah semuanya. Aduh, Kaki capek banget ya adik-adik. Tapi walaupun capek, semangat Kaki gak pernah pudar. Jadi, kita masih harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu Sayang Sayang Disayang. Aku diangkat jadi anak.
belajar mengenai firman Tuhan. Sekarang kita dengerin Bu Deborah yuk. Silakan Bu Deborah. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, matanya ditutup dan kita berdoa. Tuhan yang baik, kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat memahami dan mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Deborah supaya kami bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang, masih ingat tentang siapa? Iya, tentang Yakub. Tuhan berbicara kepada Yakub dan Tuhan juga memberikan begitu banyak janji-janji kepada Yakub. Janjinya itu sangat banyak dan begitu luar biasa. Tuhan berjanji akan memberkati Yakub dengan banyak anak. Dan Tuhan pun menepati janjinya itu, di mana Tuhan memberikan Yakub 12 orang anak. Nah, pada hari ini kita akan juga bersama-sama mendengarkan cerita tentang Yusuf. Di mana Yusuf ini adalah salah seorang dari anak Yakub. Nah, kita akan belajar bagaimana Tuhan memelihara Yusuf, bagaimana Tuhan menyelamatkan Yusuf, dan bagaimana Tuhan juga menyertai Yusuf dimanapun Yusuf berada dan kapanpun, dimanapun Yusuf berada, Tuhan selalu memelihara dia. Adik-adik, kisah tentang Yusuf ini dapat kalian baca dan kalian buka Alkitab dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 36. Tapi adik-adik juga boleh membaca keseluruhan pasal 37 ini. Bahkan juga bisa sampai masuk ke pasal 38 ya. Adik-adik bisa baca di situ. Nah, di antara 12 anak Yakub, Yakub itu lebih sayang, dia lebih mengasihi Yusuf. Suatu hari adik-adik, ayahnya Yakub ini memberi Yusuf sebuah hadiah. Hadiahnya itu adalah sebuah jubah, sebuah baju yang sangat indah. Dan Yusuf ini sangat senang dengan jubah pemberian daripada ayahnya itu. Nah, jubah itu menunjukkan kepada Yusuf betapa ayahnya Yakub itu sangat mengasihi Yusuf. Sehingga membuat kakak-kakaknya marah, membuat kakak-kakaknya itu iri hati kepada Yusuf. Lalu Yusuf ini juga anaknya itu suka bermimpi adik-adik. Dan kalau ia bermimpi, dia selalu memberitahukan mimpinya itu kepada kakak-kakaknya. Yusuf bermimpi bahwa ia akan berkuasa atas saudara-saudaranya, atas kakak-kakaknya, dan atas seluruh keluarganya. Dan seluruh keluarganya itu akan menghormati dia. Ketika kakak-kakaknya mendengar apa yang Yusuf katakan, adik-adik mereka begitu marah kepada Yusuf. Pada waktu kakak-kakaknya pergi menggembalakan kambing domba mereka ke padang, pada saat itu ayahnya Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi melihat keadaan kakak-kakaknya di sana. Apakah keadaan mereka itu baik-baik saja atau juga ada binatang-binatang buas yang mungkin menerkam mereka. Makanya ayahnya menyuruh Yusuf untuk pergi melihat keadaan kakak-kakaknya. Pada waktu itu Yusuf senang, Yusuf taat apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Nah, pada waktu kakaknya melihat Yusuf dari jauh, mereka lihat Yusuf itu datang dari jauh. Mereka marah, mereka mulai emosi, dan mereka mulai mempunyai pikiran yang jahat kepada Yusuf. Kakak-kakaknya itu adik-adik, mereka berkompromi, mereka bersepakat untuk melemparkan Yusuf ini ke dalam sebuah sumur. Sumur itu dalam keadaan kering. Mereka berkompromi untuk melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Lalu ketika mereka sedang makan, pada saat itu adik-adik, kakak-kakaknya ini melihat para pedagang lewat. Mereka melewati tempat mereka. Sehingga mereka pun punya ide
untuk menjual Yusuf kepada para pedagang-pedagang yang lewat itu. Dan akhirnya Yusuf dijual. Kakak-kakaknya menjual Yusuf dengan harga 20 keping perak. Lalu para pedagang ini mereka membawa Yusuf ke Mesir. Nah, di sanalah adik-adik Yusuf bekerja. Yusuf bekerja sebagai budak alias sebagai pembantu di rumah Potifar. Potifar ini adalah salah satu pegawai raja. Nah, adik-adik, walaupun Yusuf itu sudah jauh dari ayahnya, dia sudah jauh dari kakak-kakaknya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan memelihara Yusuf. Ternyata Potifar pada saat itu dia senang dengan Yusuf ini. Karena Yusuf ini adalah anak yang jujur, anak yang baik, anak yang rajin. Dia rajin dalam segala pekerjaan yang diberikan kepadanya. Tapi hal ini adik-adik tidak berlangsung begitu lama. Karena pada saat itu istri Potifar dia berbohong mengenai Yusuf. Sehingga pada akhirnya Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara. Padahal adik-adik Yusuf ini tidak berbuat jahat sama sekali. Nah, suatu hari Raja Mesir yang bernama Firaun, dia juga bermimpi pada saat itu. Tetapi tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpi daripada Raja Firaun ini. Nah, Tuhan memberitahukan kepada Yusuf arti daripada mimpi Raja Firaun itu. Nah, adik-adik, Raja pun memanggil Yusuf supaya Yusuf itu bisa mengartikan mimpinya itu. Wah, Raja begitu senang ketika ia mendengar Yusuf menceritakan arti mimpinya itu. Sehingga raja itu berkata, "Engkau sangat baik, engkau penuh hikmat daripada Tuhan. Saya dapat melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kamu, karena kamu dapat mengatakan kepada saya arti mimpi saya tadi." Maka adik-adik raja pun dia mengangkat Yusuf, dia menjadi penguasa yang paling penting di dalam kerajaan Mesir. Raja dia memberi cincin kepada Yusuf, lalu raja juga mengenakan kalung emas di leher Yusuf. Raja juga memberikan kereta kuda kepada Yusuf sebagai kendaraannya. Nah, adik-adik, Yusuf percaya kepada Tuhan. Yusuf tahu Tuhan memelihara dia, bahkan Tuhan juga menyertainya. Adik-adik ini kasih oleh Tuhan, Tuhan memimpin Yusuf ke Mesir. Tuhan memelihara, Tuhan memiliki rencana untuk menyelamatkan umatnya melalui Yusuf. Dan Yusuf ini dia percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan akan melakukan apa yang ia janjikan. Yusuf tahu bahwa Tuhan selalu memeliharanya. Nah, adik-adik, seperti Tuhan memelihara Yusuf, Tuhan pun juga akan memelihara kita. Tuhan pun juga akan menyertai kita dalam keadaan yang tidak baik, bahkan juga dalam keadaan yang baik. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita dan Ia selalu memelihara kita juga seperti Tuhan memelihara Yusuf. Karena itu mari kita percayakan hidup kita sesungguhnya seluruhnya kepada Tuhan. Oke? Mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangan dan matanya ditutup. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan memelihara hidup Yusuf, sekalipun ia harus dibawa bahkan dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan ia. Tuhan selalu memelihara Yusuf. Tuhan selalu menjaga dimanapun ia berada. Kami juga percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau juga selalu ada menyertai dan memelihara kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepada segala perintah-perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Setelah kita mendengar firman Tuhan, gimana perasaan adik-adik? Pasti harus selalu bersyukur ya, karena
Tuhan saja bisa memelihara Yusuf yang sudah dibuang sama saudara-saudaranya. Jadi kita juga harus bersyukur Allah akan selalu beserta kita. Begitupun beserta dengan adik-adik semuanya. Karena itu kita mau sama-sama angkat pujian. Dia harus semakin bertambah, harus semakin berkurang. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Nah, ibadah kita udah selesai nih adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita merasakan berkat yang datang dari Tuhan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik semuanya. Dah.